Halo, perkenalkan nama saya Amsal Theophilus Pasaribu. Saya mahasiswa Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia tahun 2025. Hari ini saya akan membahas sedikit mengenai salah satu topik bahasan di dalam mata kuliah Hukum Perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank. Terdapat dua garis besar dalam mata kuliah ini, yaitu mengenai perbankan, apa saja kegiatan perbankan. Seperti yang kita tahu, kegiatan-kegiatan perbankan ada banyak seperti deposito berjangka, sertifikat deposito, deposito on call, tabungan, dan lain-lain. Dan juga topik yang kedua yang dibahas dalam mata kuliah ini yaitu mengenai lembaga keuangan non-bank atau yang disingkat dengan LKNB. Hari ini saya akan membahas mengenai perusahaan efek. Perusahaan efek ini merupakan salah satu bagian dari pembahasan industri keuangan non-bank. Nah, jadi sebelum masuk kepada pembahasan mengenai perusahaan efek, perlu dipahamin, dipahami terlebih dahulu adanya eh, dua instrumen dalam perbankan ini yang disebut dengan industri keuangan bank dan industri keuangan non-bank. Ketika berbicara mengenai industri keuangan bank, artinya yaitu suatu industri keuangan, dia disebut bank karena bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk disimpan di bank. Dan tujuannya itu untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Jadi kredit ini disalurkan kepada masyarakat. Salah satu fungsinya itu untuk mempermudah masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha. Nah, ketika berbicara mengenai industri keuangan yang non-bank atau KNB, singkat, fungsinya itu atau perannya industri keuangan non-bank, sama perannya itu untuk menghimpun dana dari masyarakat juga, tapi tujuannya berbeda dengan industri keuangan bank. Kalau tadi industri keuangan bank fungsinya itu untuk menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, kalau industri keuangan yang non-bank tujuannya itu untuk disalurkan untuk tujuan investasi, investasi di perusahaan. Selain untuk investasi di perusahaan, juga tujuannya berperan menerbitkan surat berharga. Secara luas, industri keuangan non-bank ini lebih daripada untuk tujuan investasi, bisa dibagi menjadi 6 tujuan. Yang pertama, untuk menghimpun dana masyarakat, serta mengeluarkan surat berharga, seperti yang udah disebutkan tadi. Kemudian yang kedua, memberi layanan penyertaan modal ke perusahaan maupun proyek-proyek tertentu dalam jangka waktu sementara sebelum diperjualbelikan ke pasar modal. Kemudian tujuan yang ketiga, memberi permodalan kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah sehingga mampu membangun usaha. Kemudian yang keempat, menjadi perantara antara perusahaan di Indonesia dengan pemerintah agar mendapat kelancaran permodalan. Tujuan yang kelima dari IKNB ini ialah sebagai perantara mencari tenaga ahli dan nasihat profesional. Kemudian yang terakhir, memperluas pendanaan usaha di sektor swasta. IKNB ini eh, diatur oleh hukum Indonesia dan juga diawasin oleh OJK,
otoritas jasa keuangan. Yang berikutnya, kita perlu tahu apa saja yang disebut dengan jenis-jenis atau macam-macam lembaga keuangan non-bank, yaitu yang pertama, koperasi simpan pinjam. Kemudian ada lagi asuransi, ada pegadaian, ada fintech pasar, kemudian pasar modal, ada dana pensiun, ada perusahaan pembiayaan, kemudian ada modal ventura, ada factoring, ada juga pasar uang, dan kartu kredit. Kemudian yang terakhir itu ada perusahaan efek yang akan dibahas secara spesifik dalam vlog saya ini itu mengenai perusahaan efek. Dalam perusahaan efek ini terdapat dua unsur yang akan sering kita temuin ketika berbicara tentang perusahaan efek. Itu yang pertama pasar modal dan efek. Maka sebelum membahas mengenai perusahaan efek, tentu kita harus tahu definisi dari pasar modal. Mengenai definisi dari pasar modal, saya mengutip dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995, sebutkan bahwa definisi pasar modal merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Berbicara mengenai efek, mengutip undang-undang yang sama, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995, sebagai sumber hukum yang digunakan ketika berbicara mengenai topik ini, efek disebut sebagai surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, serta kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Jadi pada intinya efek itu merupakan surat berharga. Itu tadi surat pengakuan utang, contohnya adalah satunya. Nah, pasar modal ini tadi kan yaitu penawaran umum dan perdagangan efek yang terbitkannya. Dia ini erat, sangat erat kaitannya dengan perusahaan efek. Karena investor itu ya berhubungan langsung itu dengan perusahaan efek. Investor adalah calon pemberi modal. Kemudian mengenai perusahaan efek. Berangkat dari definisi perusahaan efek merupakan pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, sebagai perantara pedagang efek, atau sebagai manajer investasi. Disebut di sini eh, terdapat tiga fungsi dari perusahaan efek tadi. Yang pertama itu sebagai perantara pedagang efek. Artinya perusahaan efek itu perannya hanya sebagai perantara, hanya menjembatani jual beli yang dilakukan investor dengan pemilik saham yang lama. Ini dia hanya sebagai penghubung. Contohnya nih, Tuan X mau beli saham di milik Tuan Y di PT ABC. Jadi pemilik saham yang lama ini Tuan Y, saham yang dia miliki ini saham di PT ABC. Kemudian Tuan X, calon pembeli saham, ingin membeli sahamnya itu. Jadi yang menjadi penghubung antara Tuan X dan Tuan Y ini di sini perusahaan efek. Dia sebagai perantara. Jadi pembelian itu tidak langsung dari Tuan X dan Tuan Y. Yang berikutnya itu perusahaan efek itu berfungsi sebagai penjamin emisi efek. Apa yang disebut sebagai penjamin emisi efek? Penjamin emisi efek atau biasa disebut juga underwriter. Underwriter. Jadi misalkan ada perusahaan yang sebelumnya dia tertutup, dia mau berubah menjadi perusahaan terbuka atau biasa disebut dia IPO, Initial Public Offering. Jadi
perusahaan terbuka itu sahamnya bisa dibeli oleh siapa saja. Kalau perusahaan tertutup kan sahamnya hanya boleh dibeli oleh orang-orang tertentu, tentunya keluarganya. Jadi ingin dibuka menjadi perusahaan terbuka supaya bisa dibeli oleh siapapun sahamnya. Maka kalau perusahaan itu ingin menjadi perusahaan yang IPO, jadi terbuka, dia perlu perusahaan efek sebagai penjamin emisi. Jadi peran yang dimaksud dengan penjamin emisi di sini itu peran perusahaan efek, dia sebagai untuk menilai menilai kelayakan perusahaan itu siap atau tidak menjadi perusahaan terbuka. Kemudian perusahaan efek akan menilai kepatutan hukum, dan perusahaan efek sebagai penjamin emisi juga tugasnya bisa menjadi pembantu pemasaran saham. Seperti yang saya sebutkan tadi, perusahaan efek disebut sebagai penjamin emisi karena tugasnya membantu perusahaan menjual saham publik. Dia juga membantu menentukan harga saham. Dia juga membantu menjamin strategi pemasaran. Dia menjual saham ke investor. Nah, perusahaan efek sebagai penjamin emisi ada dua jenis dia perannya di sini. Eh, Dua jenis pilihan. Yang pertama itu full commitment. Jadi tugas perusahaan efek apabila dia full komitmen terhadap perusahaan yang ingin IPO itu dia harus menjamin semua sahamnya itu terjual. Berbeda dengan yang kedua, disebut dia best effort. Jadi perusahaan efek hanya berusaha menjual. Dia tidak perlu menjamin semua saham dari perusahaan yang IPO ini untuk terjual. Makanya kalau misalkan dia full komitmen, perusahaan efek ini kalau misalkan tidak laku tadi, full komitmen kan harus laku. Kalau dia tidak laku tadi, mereka yang tanggung akibatnya. Nah, untuk memperjelas tadi kembali lagi mengenai perusahaan efek sebagai penjamin emisi, mungkin bisa dianalogikan dengan dengan peristiwa hukum yang biasa kita lihat, yaitu misalkan seseorang nih pengen jual rumah ke orang lain, maka perusahaan efek di sini kita analogikan sebagai notaris. Notaris kalau penjualan rumah kan, notaris dia ini berperan sebagai menilai legalitas dari surat-surat dan bukti kepemilikannya. Juga diperlukan juga agen properti kalau penjualan rumah. Nah, inilah peran perusahaan efek ya, seperti tugas notaris dalam industri pasar modal ya. Kemudian yang terakhir, peran yang terakhir sebagai manajer investasi, yaitu manajer investasi. Itu fungsinya itu sebagai mengelola dana investor, menentukan investasi ke saham atau obligasi. Dia menentukan strategi dan risiko. Contohnya, eh, salah satu aplikasi zaman sekarang untuk beli saham sudah banyak. Jadi peran kita bisa melihat juga peran perusahaan efek sebagai pengelola, sebagai manajer investor, manajer investasi tadi. Misalkan kita beli reksadana di aplikasi A nih, uangnya dikelola manajer investasi. Jadi yang memutuskan untuk beli saham atau beli reksadana atau beli pasar uang bukan kita, tapi kita serahkan kepercayaan pada perusahaan efek ini sebagai manajer investasi. Kemudian demikian tiga peran dari perusahaan efek. Jadi secara gampang, yang pertama itu sebagai perantara pedagang efek, kedua sebagai penjamin emisi, dan yang ketiga sebagai manajer investasi. Jadi teman-teman, perusahaan efek itu bukan cuma tempat kita beli saham, tapi mereka punya peran besar dalam mempertemukan investor dan perusahaan, membantu perusahaan mendapatkan modal, mengelola
dana investasi dari masyarakat. Dan ses- tentu sebelum menentukan perusahaan efek mana yang akan dipakai oleh calon investor atau yang akan dipakai perusahaan yang ingin IPO, perusahaan efek tersebut pada pokoknya harus diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Saya pikir demikian pembahasan singkat saya mengenai perusahaan efek dalam sebagai salah satu materi dalam hukum perbankan dan industri keuangan non-bank. Sekian dan terima kasih.